Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi. Baik ibu-ibu, seperti yang sudah kita janjikan minggu lalu ya ibu-ibu, hari ini kita akan melakukan pelatihan gerakan sadari. Gerakan sadari itu apa? Gerakan sadari itu gerakan periksa payudara sendiri, di mana tujuannya untuk mendeteksi apabila terdapat kanker payudara pada diri kita. Nah, tujuan pelatihan ini agar ibu-ibu semua paham dan dapat melakukan gerakan sadari di rumah dan bisa menyebarkan kepada halayak luas, terutama wanita-wanita yang ada di komplek kita ini. Baik, Sus. Oke, sebelum itu berarti ini semua udah siap ya kalau kita lakukan pelatihan sekarang? Insya Allah siap. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai. Tapi sebelumnya saya dan rekan saya, perawat NK, yang kami akan menjelaskan dan mempraktikkan terlebih dahulu. Kemudian setelah demonstrasi, baru ibu-ibu semua kita berlatih bersama ya ibu-ibu. Baik, Sus. Untuk yang gerakan yang pertama ya ibu-ibu, pertama ibu-ibu semua bisa nih di depan cermin, boleh cermin rias, di meja rias atau cermin di lemari atau cermin manapun, ibu-ibu semua bisa mengangkat kedua tangan, terus agak diletakkan di belakang kepala begini, terus ibu-ibu semua bisa memperhatikan apakah di bagian payudaranya terdapat benjolan ataupun bengkak atau kemerahan yang tidak normal. Nah, ini untuk gerakan yang pertama ya ibu-ibu. Nah, kemudian untuk gerakan kedua, ibu-ibu semua bisa meletakkan kedua tangan di pinggang, masih menghadap cermin, terus dilihat kembali apakah terdapat kemerahan, terdapat bengkak atau benjolan yang tidak seharusnya ada di situ. Oke, untuk gerakan selanjutnya yaitu misalnya ibu itu mau ngecek payudara yang sebelah kiri. Nah, berarti tangan kirinya ibu itu dinaikkan ke atas seperti sini, ini. Lalu ini saya izinkan peraganya kayak gini ya ibu. Nah, lalu tangan kanannya membentuk 3 ruas jarinya seperti ini. Nah, ini untuk menekan mulai dari arah luar, lalu ke atas seperti ini, lalu ke bawah. Nah, sambil dirasakan ya ibu apakah terdapat benjolan atau tidak. Ini sampai masuk ke area dalam. Nah, selanjutnya begitu pula dengan payudara yang sebelah kanan. Nah, sama nanti tangan kanannya di atas, lalu tangan kirinya membentuk angka 3 seperti ini, lalu ditekan-tekan sambil dirasakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu gerakan memutar atau sirkular. Nah, misalnya ibu mau ngecek di payudara yang sebelah kiri. Nah, nanti sama ibu tangannya itu di atas terlebih dahulu, terus tangan kanannya membentuk angka 3 seperti ini, lalu sambil ditekan-tekan sirkular atau memutar. Nah, dari arah luar lalu menuju ke arah beting sambil dirasakan ya ibu apakah terdapat benjolan atau tidak. Nah, begitu pula dengan payudara yang sebelah kanan, itu sama juga tekniknya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu gerakan menekan, jadi menekan ke arah puting seperti ini. Nah, sambil dilihat apakah putingnya itu mengeluarkan cairan atau tidak, kecuali misalnya ibu itu sedang menyusui. Nah, berarti kan itu normal ya ibu. Tapi kalau misalnya ibu sedang tidak menyusui lalu ditekan seperti ini lalu keluar cairan, itu perlu diperiksa ya ibu ke dokter. Untuk tahap terakhir yaitu ibu dilakukan kan tadi sambil berdiri. Nah, sekarang tinggal berbaring. Nah, jadi nanti ibu berbaring dengan posisi punggungnya itu diganjal dengan bantal, lalu tangannya misalnya ibu mau ngecek payudara sebelah kiri. Nah, nanti tangannya tetap diangkat seperti ini sambil berbaring ya ibu. Nah, untuk caranya masih sama seperti tadi dengan 3 jari, terus ditekan-tekan apakah terdapat benjolan atau tidak. Selain itu juga mengecek di area ketiak dan leher sambil dirasakan apakah terdapat benjolan atau tidak. Seperti itu ya ibu. Oh, berarti di bagian ketiak sama lehernya itu juga harus ikut diamati ya Suster? Ya benar ibu, karena biasanya benjolan yang mengindikasikan awal mula terjadinya kanker payudara itu biasanya terdapat pada kedua area tersebut, yaitu area ketiak dan area leher. Oh gitu, paham. Ibu karena tadi sudah didemonstrasikan ya ibu bagaimana caranya teknik sadari. Untuk selanjutnya kita praktekkan secara bersama-sama ya ibu. Iya, Sus. Kalau gitu kita mulai ya ibu. Ibu semua sekarang bisa nih diangkat dulu gerakan pertama, angkat kedua tangannya. Baik, alhamdulillah. Tadi kita lihat udah bagus semua ya ibu buat mempraktikannya. Nah, diharapkan dengan adanya pelatihan ini ibu-ibu semua bisa menyebarluaskan kepada masyarakat sehingga ibu-ibu dan masyarakat semua bisa mendeteksi dini apabila terjadi kanker payudara pada diri sendiri. Baik, semoga ini semua bermanfaat pelatihannya, karena kan kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi yang mau menjaga kesehatan kita? Amin. Dari kita juga mengucapkan banyak terima kasih ya Sus, karena kami telah diberikan ilmu baru yang tentunya nantinya bermanfaat bagi kami dan masyarakat sekitar.
Selamat siang adik-adik. Jadi untuk kegiatan posyandu kali ini ada kegiatan lain, yaitu berupa pelatihan sadari. Sadari itu apa, Bu? Sadari itu merupakan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, tujuannya untuk mendeteksi ini kanker payudara seperti itu. Itu buat yang laki-laki juga ya, Bu? Iya, karena untuk kanker payudara itu kan diderita oleh perempuan saja. Jadi yang laki-laki juga harus tahu caranya untuk mendeteksi. Oke nih, Bu. Oke, untuk kegiatannya kita langsung mulai saja. Untuk itu mohon diperhatikan ya buat teman-teman semua. Nanti di sini saya akan memperagakan menggunakan alat peraga. Jadi nanti setelah kita peragakan bersama-sama, nanti teman-teman bisa mencobanya. Oke, Bu. Oke, jadi untuk sadari sendiri itu ada beberapa gerakan ya teman-teman. Gerakan yang pertama, teman-teman bisa melakukannya di depan cermin. Jadi nanti teman-teman bisa berdiri depan cermin sambil mengangkat kedua tangan seperti ini. Terus sambil memperhatikan di area payudaranya apakah ada pembengkakan atau warna kemerahan seperti itu yang tidak normal. Misal kita amati itu sebenarnya perubahan payudara di sekitarnya bagaimana? Nah, kemudian kalau misalkan setelah diperhatikan jika tidak ada, jangan langsung menganggap bahwa sudah sampai di situ, tapi bisa lanjut ke gerakan selanjutnya dengan menaruh tangan di pinggang, pinggul seperti ini. Kemudian melakukan melihat dengan cara di tahap pertama tadi, melihat di bagian payudaranya teman-teman apakah ada pembengkakan atau tidak. Oh, beda posisi tangan berarti ya, Bu? Iya, benar banget teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke gerakan yang ketiga. Itu teman-teman bisa angkat satu tangan ke bagian belakang seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan alat peraga seperti ini. Jadi untuk tangan yang satunya itu teman-teman bisa gunakan untuk melakukan gerakannya. Jadi untuk gerakannya sendiri itu nanti dari bagian atas ke bagian bawah, dan untuk areanya sendiri itu tuh nanti diraba seperti ini dari luar ke dalam. Diraba seperti ini tuh sampai dirasakan ada benjolan atau tidak seperti itu. Terus untuk gerakan yang sama nanti dilakukan di payudara yang satunya. Berarti itu tangannya sebenarnya kan ke atas, terus yang itu buat ngecek kalau misalkan tangannya itu nggak ada apa-apa, kayak langsung ngecek dengan satu tangan aja, itu boleh nggak? Jangan ya teman-teman, takutnya nanti semisal area yang ada benjolannya malah nggak teraba seperti itu. Oke deh, Bu. Nah, untuk gerakan yang keempat itu dengan cara menekan ya teman-teman, nanti teman-teman bisa menekan dari arah luar seperti ini ke dalam dengan melingkar ya teman-teman, terus sambil ke bagian arah putingnya seperti itu. Terus setelah itu dengan gerakan seperti ini, nah terus nanti lihat ada cairannya atau enggak seperti itu. Bu, itu kan sadari itu kan buat kita ya, misalnya kita punya kakak, terus kita praktekin kakak kita tuh praktekin itu, dan itu lagi menyusui kalau keluar asi itu gimana ya, Bu? Cairan yang keluar teman-teman bisa dicek dulu itu apakah cairannya itu ASI atau cairannya tidak normal seperti itu. Oh, berarti harus tahu bedanya ya, Bu? Yang terakhir ini dilakukan dengan cara berbaring ya teman-teman. Jadi nanti saat melakukan gerakan yang terakhir ini teman-teman bisa sambil berbaring, kemudian menaruh bantal di bawah punggung teman-teman ya. Setelah itu teman-teman bisa melakukan gerakan yang tadi sudah dilakukan dari gerakan yang ketiga sampai ke terakhir ini bisa dilakukan sambil teman-teman baring seperti itu. Kemudian bisa dicek juga di area ketiak sama di area lehernya apakah ada benjolan yang tidak normal seperti itu. Berarti bisa sampai tiduran ya, bisa? Iya, makanya setelah ini teman-teman bisa melakukan gerakan sadari sendiri karena gampang banget seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah ini kita semua akan melakukan bersama-sama dan mempraktekkan pemeriksaan payudara berupa sadari bersama-sama. Oke, Bu. Kelihatannya semua udah pada paham ya teman-teman. Paham dong, Bu. Nah, setelah pulang dari sini teman-teman bisa melanjutkan informasi ini atau mengajarkan ke keluarga atau teman-teman sekitar terkait sadari. Oke, Bu, siap. Oke, baik teman-teman, sekarang teman-teman bisa lanjut ke acara posyandunya ya. Untuk pelatihan sadarinya sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak juga, Bu.